dia pun merasakan ada suatu penampakan yang ada di belakangnya, dan seketika layarnya mati dan terdengar suara teriak. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku, Kay. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang yang horor-horor nih. Nah, kalian tahu nggak tentang urban legend kutukan ruangan merah atau yang biasa disebut Red Room Curse? Sini aku kasih tahu. Jadi, kutukan ruangan merah atau yang biasa orang kenal dengan nama Red Room Curse adalah urban legend dari negara matahari atau yang lebih kita kenal dengan Jepang. Nah, urban legend ini adalah kisah tentang kutukan yang ada di internet. Kutukan Red Room ini mirip seperti game Ragnarok Online yang akan terkena langsung ke mental health-nya para pengguna ini. Untuk cerita kutukan yang ada di game online ini, yang Ragnarok, nanti aku akan bahas di video yang berbeda ya. Sekitaran tahun 90-an, beredar nih sebuah video animasi yang lagi populer-populernya di kalangan anak muda Jepang dengan judul The Red Room. Video ini menceritakan tentang kutukan pop-up yang muncul di layar saat orang lagi bermain online atau internet. Nah, pop-up yang muncul ini punya latar warna merah dengan tulisannya Anatawa Suki desu ka? Atau yang artinya, apakah kamu suka? Jika orang tersebut memilih untuk menutup pop-up tersebut, maka orang tersebut akan... Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari video animasi tersebut. Di dalam video itu, ada dua anak laki-laki yang sedang berdiskusi tentang video tersebut. Tetapi salah satu dari mereka itu nggak percaya kalau kutukan dari rumor itu bener kayak gitu. Akhirnya dia coba nih membuktikan kebenaran dari The Red Room ini. Nah, dia mulai nih melakukan penelusuran di internet. Tapi dia nggak ketemu sama situs yang jadi rumor itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ke situs yang biasa dia kunjungi. Tapi tiba-tiba pop-up ini tiba-tiba muncul. Nah, tapi beda dengan yang diceritakan di rumor. Pop-up ini muncul dengan suara anak perempuan yang bertanya, "Anatawa suki desu ka?" Nah, dia langsung menutup pop-up tersebut. Mungkin takut kali ya, jadi langsung gitu. Tapi seberapa keras usahanya, pop-up ini terus akan muncul terus nih dengan suara Anatawa suki desu ka? Dan tiba-tiba pop-up tersebut mulai muncul secara beruntun dan memenuhi layar anak laki-laki tersebut hingga akhirnya dia sadar kalau tulisannya berubah dari Anatawa suki desu ka menjadi Anatawa akai heya suki desu, yang artinya, apakah kamu suka ruangan merah? Nah, seketika muncullah suatu halaman situs dengan nama dari orang-orang yang mungkin ini adalah nama korban dari kutukan tersebut. Dan si anak laki-laki ini pun membaca nih daftar nama pada situs itu. Nah, dia menemukan nama temennya pada bagian paling bawah dari daftar tersebut. Setelah dia baca, dia mendapati nama yang familiar. Ini kok kayak pernah lihat nama ini di daftar itu. Dan seketika dia pun merasakan ada suatu penampakan yang ada di belakangnya, dan sosok itu melakukan pembacaan padanya dan melempar ke seluruh sisi kamar, sehingga kamar itu menjadi merah akibat dari darah anak tersebut. Nah, sekarang scene ganti ke besok harinya. Beredarlah gosip tentang kematian dua siswa laki-laki. Rumor yang beredar itu karena mereka berdua ini melakukan pembacokan sendiri dan memenuhi kamar mereka. Dan scene berganti lagi nih di akhir video ini ya.
muncul scene di mana menunjukkan layar si anak laki-laki yang meninggal dan namanya tertulis pada urutan paling bawah dari daftar nama pada situs tersebut. Dan seketika layarnya mati dan terdengar suara teriak. Nah, setelah video animasi ini selesai, kalau kita tidak menggunakan aplikasi Block Ads, maka akan muncul pop-up ini di layar setelah menonton video yang tadi itu ya. Pop-up itu tersebut mirip seperti yang ada di video. Bagi yang layarnya muncul pop-up tersebut, maka orang tersebut akan mengalami hal-hal yang janggal, seperti keinginan untuk bunuh atau menjadi gila karena merasa dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, bagi orang yang melakukan bunuh, biasanya korban tersebut kamarnya itu menjadi merah karena dipenuhi darah dia. Nah, ini di tahun 2004 ada kasus nih, kasus pembunuhan yang sebenarnya udah terkenal sih. Namanya The Nevada Tan Incident atau Sasebo Slashing. Nah, kasus ini menceritakan seorang anak perempuan berumur 11 tahun yang membunuh temannya yang bernama Satomi Mitarai. Untuk nama dari si pelaku sebenarnya awal-awal ini emang sama polisi nggak dikasih tahu ya, karena berhubung dia masih umur 11 tahun, masih di bawah umur. Tapi ada seorang pengguna sosial media di Jepang itu berhasil mengungkapkan dengan melihat ciri-ciri ama anak ini. Oh, ternyata namanya itu yaitu Suji Natsumi. Nah, Suji ini membunuh temannya dengan cara lehernya Satomi dengan menggunakan pisau cutter. Setelah polisi melakukan penangkapan dan dimasukkan ke dalam penjara, Suji pun meminta maaf terus-menerus karena telah membunuh si temannya ini. Dia pun sering menangis dan dia juga nggak mau makan. Setelahnya, polisi terus-menerus menginterogasi si Suji ini ya, tapi dia selalu mengatakan kalau dia itu nggak ada motif, alasannya untuk itu nggak ada gitu. Nah, hingga akhirnya setelah dilakukan interogasi secara terus-menerus, Suji pun mengakui kalau motif pembunuhannya itu dikarenakan rasa sakit, karena jadi mereka berdua ini pernah berantem nih, tapi di sosmed. Nah, kata si Suji ini, si Satomi ini melakukan pencemaran nama baik. Terus dia kayak nge-hate komen gitu. Dan bawa-bawa berat badannya si Suji ini. Setelah proses interogasi yang panjang, akhirnya polisi pun segera melakukan pencarian di rumah si Suji ini. Nah, mereka kan nyari nih. Terus ada satu komputer yang katanya biasanya digunakan sama si Suji. Ternyata di komputer ini, nih dia ada nge-bookmark paling depan nih tentang The Red Room ini. Terus pas dia cari di penelusuran si polisinya ini, banyak banget dia cari tentang The Red Room. Nah, kemungkinan besar si Suji ini melakukan tindakan karena pengaruh dari video itu. Setelah kasus Nevada Tan Incident, ya belum ada lagi kasus-kasus yang mungkin ada kaitannya dengan The Red Room. Jadi kemungkinan besar video The Red Room ini berdampak besar terhadap kesehatan mental anak-anak ataupun remaja yang menontonnya. Nah, ini aku mau nanya, apakah kalian percaya akan urban legend ini? Apakah ini beneran nyata atau emang ini cuman cerita orang dari video ini? Nah guys, jadi sebenarnya kasus Nevada Tan Incident ini sebenarnya hanya kebetulan saja atau emang benar-benar ada kaitan sama The Red Room ini? Nah, kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Selesailah cerita The Red Room. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.